dipersembahkan oleh Assalamualaikum, paket. Salam. Bisa mas, paket mas. Oh saya? Iya mas. Terima kasih ya. Terima kasih mas. Ramadan tiba, saatnya memperkuat ibadah, mempererat silaturahmi, dan tampil terbaik di setiap momennya. Dari masjid hingga kumpul keluarga bersama sarung gajah duduk dan baju koko tradisi yang terbuat dari serat bambu dengan bahan yang ramah lingkungan, antibakteri, dan pastinya lembut dan nyaman di kulit. Jadi makin semangat nih ibadahnya karena ditemani oleh sarung gajah duduk legenda Nusantara. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar semua Bayu? Alhamdulillah baik Pak Ustaz. Sehat walafiat. Sehat walafiat. Ustaz apa kabar? Alhamdulillah sehat. Masya Allah sampai di Kota Makassar nih Pak Ustaz. Ya. Pak Ustaz repot-repot pakai ngirimin saya Keren, baju keren koko, sekarang nih. sarung, songko. Ini saya jadi keren gini. Ini gajah duduk nih Pak Ustaz. Ya, peci, kokonya, sarungnya produk gajah duduk. Iya betul, Ya. karena emang bahannya kan adem Pak Ustaz. Baju Ya. kokonya juga nih kekinian, keren. Ya. Udah gitu nyaman, lembut. Dan sarungnya ini Pak Ustaz, kan motifnya kan diambil dari desain-desain yang seluruh Nusantara dikembangkan jadi bagus. Enak Ya, banget. makanya bungkusan sarung gajah duduk itu ada dari Sabang sampai Merauke. Betul, emang bener-bener. Menunjukkan khas Nusantara. Iya, gajah duduk emang legenda Nusantara Pak Ustadz. Ya. Tapi Pak Ustadz tahu kan yang asli yang gimana? Ada monokrom dan tulisan Arab. Betul, logonya monokrom dan ada tulisan Arabnya. Udah keren kan Pak Ustadz? Alhamdulillah. Masya Ayo Allah. kita gaspol lagi. Siap, gaspol memang. 2025. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dasat dimanapun Anda berada, Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kami kembali hadir menyapa Anda langsung dari Kota Makassar, tepatnya di Masjid Hajah Sitimang. Tentunya sama-sama kita berniat untuk menambah kedalaman ilmu agama kita. Tentunya di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Masya Allah, ini luar biasa ibu-ibu, sehat semuanya, semangatnya keren banget. Apa kabar Pak Ustaz? Alhamdulillah. Sehat walafiat. Sehat walafiat. Ya beda, Penting, ya? sehat beda, afiat beda. Bedanya Pak Ustaz? Kalau kakinya Mas Bayu bisa jalan, Ya, namanya sehat. oke. Tapi kalau dia bisa dibawa ke masjid, afiat. Oh, untuk hal-hal yang bermanfaat. Ya, Masya mata Allah. saya bisa melihat, sehat. Tapi pakai ngaji, afiat. Oh. Itu namanya sehat walafiat. Mulutnya ibu sehat, bisa ngomong. Tapi disebut dia cuma pakai gosip, itu cuma sehat namanya. Tidak walafiat. Kalau afiat, dia pakai ngaji, dia pakai untuk amar ma'ruf nahi mungkar, itu namanya afiat. Masya Makanya Allah. disebut sehat wal. Afiat. Oke, Berarti hari tidak- ini Mas Bayu, Ya. hari ini spesial. Oh, spesialnya di mana Pak Ini ada Ustaz? bocil-bocil di depan kita. Ini Masya Allah. remaja Masjid Hajah Sitimang. Masjid yang baik itu sebaiknya pada saat itu jangan lagi orang tua yang tampil, tapi kasih kesempatan Yang anak-anak muda-muda ya Pak Ustaz. Oke, Mas Bayu, apa Iya. yang kita mau bahas hari ini? Ini Pak Ustadz, kan ada remaja-remaja nih Pak Ustadz yang di sini, yang di Ya. belakang juga remaja-remaja ya.
Ya. pada zamannya. Ya. Nah, ini kan semua masih bersemangat, apalagi di bulan Ramadan, pengen mendapatkan pahala sekaligus menjadi orang yang bertakwa dengan berpuasa. Tapi kan Ustadz pernah bilang, menyampaikan petuah bahwa tidak semua orang yang berpuasa itu menjadikan bertakwa. Ya, ada juga puasa-puasa yang gagal. Nah, itu yang mau kita bahas. Ya. Bagaimana supaya puasa kita, bagaimana puasamu berhasil. Nah, Kita lihat dulu. Belum Pak Ustadz, belum. Bisa masih ada waktu untuk Ya. dikasih petuah buat kita Ya. semua. Mau nggak Pak Ya. Ustadz? Ya, adik-adik sekalian, adik-adik remaja masjid, ada enggak yang hafal ayat atau surah yang membuat perintah Allah wajib berpuasa? Ayo angkat tangan. Ada? Nah, itu adik cewek ya. Ya, apa bunyi ayatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Nih, ada yang tahu artinya? Ini yang cowok-cowok. Yang di depan? Yang mau kasih malu ki bos. Ada yang tahu artinya? Tahu nih pasti. Ada. Jangan malu-malu. Ada yang tahu artinya? Silakan yang ini. Nah, coba apa artinya? Coba artinya. Sebutkan. Artinya itu tadi ayat. Pakai mikrofon ya? Nah, Hai orang-orang yang beriman, diperintahkan engkau berpuasa sebagaimana orang-orang sebelumnya, agar. engkau bertakwa. Oke. Agar itu kata agar bukan agar-agar ah. Beda Pak Ustadz. Beda. Agar itu maknanya apa yang mau dicapai? Kamu makan agar Kenyang. kenyang. Kamu tidur agar sehat. Itu berarti ada yang mau dicapai. Kamu sekolah agar pintar. Nah, kamu puasa agar bertakwa. Jadi, kalau mau tahu adik-adik sekalian, puasamu berhasil atau tidak, tercapai tujuannya atau tidak, maka lihat aja sudah takwa apa tidak. Nah, saya tanya nih Bapak Ibu, bertakwa tidak? Keras-keras saya Ibu. Bertakwa apa tidak? Nah, pasti kita saya bertakwa dong. Iya toh? Tapi masalahnya kita tahu enggak apa itu takwa? Nah, apa itu takwa? Nah, jadi kalau misal saya kasih contoh, belajarlah kamu agar pintar. Nah, kalau mau ditahu ini belajarnya berhasil atau tidak, maka lihat pintar atau tidak ini anak. Betul. Pintar itu tanda-tandanya, ditanya matematika bisa dijawab. Disuruh membaca, dia bisa. Suruh pelajari kimia, dia tahu. Berarti berhasil belajarnya. Ya. Begitu juga puasa. Kalau mau lihat ini puasa berhasil atau tidak, lihat dulu. Lihat takwa apa tidak. Tapi takwa itu kan umum. Takwa itu kan semua orang. Bahkan pejabat sekalipun Bu, kalau dilantik, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Kalau bisa jatuh itu giginya, itu bisa bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Tapi masalahnya setelah dilantik, dia jadi koruptor. Apakah dia bertakwa kalau koruptor? Tidak. Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Sudah dilantik, malah sombong. Apakah orang sombong itu bertakwa? Tentu tidak. Nah, sekarang apa itu takwa? Apa itu takwa? Hah? Takwa itu apa? Hah? Takut. Hah? Yang ini. Oke. Ini Itu Pak Ustadz. namanya, Bu, definisi itu ada dua. Ini kalau kita di kampus tuh lagi belajar di kelas. Pertama namanya definisi terminologi. Apa itu? Pengertian kata. Harfiah ya Pak Ustadz. Harfiahnya takwa. Ya, takwa itu bahasa Arabnya takut. Ada juga yang memaknakan takwa itu dekat. Artinya apa? Takwa itu takut kepada Allah. Takwa itu dekat kepada Allah. Itu makna kata takwa. Tapi menurut Imam Bushairi, takwa itu 4 huruf. Ta, kaf, waw, ya, takwa. Kalau menurut istilah
Takwa itu menurut ulama kemampuan mengikuti segala perintah Allah dan kesanggupan menghindari segala larangan Allah. Berarti dua hal yang harus dilakukan orang takwa. Satu, mampu melakukan perintah Allah. Dua, sanggup menghindari larangan. Subhanallah, alhamdulillah. Baik, itu Tuhan kita bukan penyayang, maha penyayang. Tuhan itu bukan pengasih, maha pengasih yang kasih sayangnya tak terbatas. Maknanya apa Ustadz? Kalau perintah itu Allah sesuaikan kemampuan. Dengar baik-baik nih dek. Kalau Allah perintah kita, hukumnya tidak berlaku mutlak, tapi sesuaikan kemampuanmu kalau perintah. Tapi kalau larangan berlaku mutlak, tidak boleh tawar-tawar. Maksudnya apa Ustaz? Ku kasih contoh ibu. Berdiri kau sholat. Tapi Ustaz, tidak bisa berdiri. Kenapa? Macet mini lutukku. Ini turun mesin mi kasihan. Latok-latok mi. Seperti mamaku. Tidak berdiri lagi. Duduk. Itu yang disebut perintah itu sesuai kemampuan. Tidak bisa kak duduk Ustaz. Baring kau sedek. Itu yang disebut perintah sesuai kemampuanmu. Perintah haji, rukun Islam, tapi tidak mampu kau Ustaz. Maka dikatakan naik haji bagi yang mampu. Mampu duit, tapi tidak mampu fisik. Mampu fisik, tidak mampu duit. Mampu fisik, mampu duit, tapi tidak punya waktu. Sesuaikan kemampuanmu. Nah, sekarang apa yang disebut perintah larangan berlaku mutlak, tidak bisa ditawar-tawar. Mau tahu ibu apa maksudnya? Mau dong Pak Ustadz. Serius? Iya. Kita lanjutkan setelah pesan berikut ini. Baik, jangan kemana-mana, tetap bersama kami tentunya di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Dipersembahkan oleh Sahabat Dasar, terima kasih Anda masih bersama kami di Gaspol Sahur. Hari ini kita tengah membahas mengenai berhasilkah puasamu. Kalau tadi Ustadz bilang kita puasa kan memang tujuannya adalah untuk menjadi orang bertakwa. Untuk menjadi orang bertakwa tadi supaya kita mampu yang saya catat. Sanggup untuk melaksanakan perintahnya, sanggup untuk meninggalkan larangannya. Karena kalau perintah itu ya bisa sesuai kemampuan. Kalau larangan mutlak. Maksudnya Pak Ustadz? Mutlak. Larangan kalau tadi tidak bisa kau berdiri duduk kok. Tidak bisa duduk baring. Tidak bisa baring. Sholat pakai, bukan isyarat dulu ibu, begini. Namanya itu sholat pakai isyarat. Tidak bisa juga sholat dalam hati. Memang sunnah Ustaz, dalam hati saja semua baca. Tidak goyang-goyang mata, tidak goyang bibir, tidak goyang tangan. Tidak bisa juga itu Ustaz, sholat dalam hati. Ambil kok kain putih bungkus bawa kubur. Mantim itu disebut sesuai kemampuan. Tapi larangan tidak boleh sesuai kemampuan. Harus, tidak boleh tawar-tawar. Tidak bisa kak saya tidak selingkuh Ustaz. Selingkuh kan haram. Kenapa Nabi bilang hari pusingi kepala aku kalau tidak selingkuh. Tidak boleh tawar-tawar. Tidak bisa kak saya tidak minum hamar Ustaz. Kalau tidak minum nggak balok, pusingi kepala aku. Tidak boleh tawar-tawar. Dosa tidak boleh tawar. Itulah maha bijaksananya Allah. Perintahnya sesuai kemampuan, larangan jangkau. Nah, sekarang itu definisi kemampuan melaksanakan perintah Allah, kesanggupan meninggalkan larangan Allah. Periksa nih. Apa larangan Allah? Puasa, jangan gosip. Kenapa? Habisi pahalamu. Karena orang kalau puasa menggosip ibu, diiris itu puasana. Maksudnya apa Ustaz? Ibu-ibu ada mangga. Gosip ki anggaplah itu puasa mangga. Gosip ki diiris. Siang gosip lagi diiris lagi. Sore gosip lagi diiris lagi. Iris. Akhirnya tinggal batunya, bijinya. Itulah orang
berhasil enggak puasanya? Itu disebut kalau mau lihat puasamu berhasil atau tidak, kalau kau sanggup menghindari larangan Allah, sukses puasa. Nah, itu dari definisi terminologinya. Nah, takwa. Sementara menurut Imam Bushairi, takwa itu huruf pertama ta, tawadu. Apa itu? Rendah hati. Dek nama tempo, dek nama cingkang, dek nama borro. Dia tidak sombong, tidak angkuh, tidak takabur. Itu orang berhasil puasa. Kalau ada itu orang puasa tapi sombong, berarti belum berhasil puasanya. Memang sudah gugur dosanya karena tetap puasa. Tapi nilai-nilai puasa yang diharapkan tidak dia capai. Ada orang ujian lulus, tapi ya, nah bilang orang di kampungku, tamma alu-alu. Artinya apa? Ya sekedar lulus saja. Tapi yang kita harapkan itu kan lulus dengan excellent. Lulus dengan nilai paling baik. Orang puasa itu ada yang sekedar ya karena dia berpuasa tidak tidak makan minum serta berbadan, puasanya tidak batal. Tapi makna dari puasa dia tidak dapat. Apa itu? Kalau dia puasa tetap sombong. Apa yang kamu sombongkan? Ustadz, ada itu ibu majelis taklim rajinnya pengajian. Senin Kamis sih puasa Ustadz. Tapi deh kalau pergi pengajian udah pakai semua emasnya. Sombong enggak? Sombong enggak? Belum tentu. Namanya perhiasan ya mesti dikasih lihat. Bukan perhiasan itu namanya kalau dikasih kantong. Itu namanya simpanan. Waduh. Iya. Kapan dia sombong? Kalau dia pakai emasnya lalu dia pandang enteng orang yang pakai biasa. Itu baru sombong. Pakai emas, pakai ibu. Itu rezekimu, tidak semua orang Allah kasih. Pakai mi, tapi jangan kau pandang enteng orang yang tidak pakai emas. Kalau kau pandang enteng, biar kau tidak pakai emas, kau sombong. Julid amat itu istilahnya tuh Pak Ustadz. Apa? Palsu masnya. Astaga, astagfirullahaladzim. Kenapa kau tahu? Dia bilang itu hitangi di kelana. Itu biar kau tidak pakai emas, kau sombong. Biar kau puasa 30, tapi kau anggap remeh orang miskin. Kau anggap remeh tetanggamu. Tidak berhasil itu puasamu. Berhasil menahan lapar dan minum. Tapi makna dari puasa tidak tercapai karena takwa itu tidak seperti itu. Iya toh? Maka tidak boleh ada makhluk di dunia ini yang sombong. Kenapa? Karena pasti kamu punya keterbatasan. Dokter yang kau sombong. Kenapa? Karena kau bisa bikin klinik, ada tukang bikin kau gedung. Tempatmu praktek. Masa mau kau praktek di pinggir jalan? Pesen. Tidak mungkin. Iya toh? Itulah makna orang berpuasa tidak boleh sombong. Kenapa? Kau terbatas kemampuanmu. Hanya satu yang boleh sombong. Allah Subhanahu wa taala. Maka Asmaul Husna salah satu nama Allah disebut Al-Mutakabbir, yang maha sombong. Kenapa? Karena hanya Allah yang tak terbatas. Masya Allah. Tawadu. Yang pertama. Yang kedua, takaf. Apa itu kaf Ustadz? Singkatan dari qanaah. Apa itu Ustadz? Merasa cukup dengan apa yang kita miliki. Ibu-ibu. Bocil. Bocil. Remaja Pak Ustadz. Kalau mau kau buka puasa, rasanya itu mau semua nuambak toh. Iya toh? Begitu kita mau puasa, mau buka. Wah, ada semua video tata. Ini nanti 2 aku makan, ini nanti 3, ini nanti kalau perlu saya makan semua satu meja. Iya toh? Tapi begitu masuk 2 kue, 1 teguk air, tambah teh hangat, hambar mie dirasa ini. Itulah sebelum buka namanya nafsu. Keinginan namanya itu.
Tapi setelah masuk itu namanya kebutuhan. Itu Cina butuhkan tubuh tak. Nah, maka orang yang berpuasa dia selalu merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Dan orang yang selalu merasa cukup itulah dia orang kaya. Saya punya uang 10 juta. Ibu punya uang 1 juta. Bisa jadi ibu lebih kaya dari saya. Saya 10 juta tapi tidak pernah merasa cukup. Masih mau ke 11 juta. Masih mau ke 12 juta. Ibu 1 juta tapi ibu ucapkan alhamdulillah banyak ini nak kasih ke Tuhan. Kaya bu. Biar dia punya rumah mewah. Mobilnya bagus. Tapi nak lihat lagi rumahnya. Kecil mini kuliah ini rumah. Akhirnya kredit lagi. Nah kredit lagi pas lunas kena serangan jantung. Siapa yang pakai rumahnya? Istri kedua. Tapi ada orang kasihan rumahnya kecil tapi dia selalu bilang alhamdulillah ada di rumah tak kasihan tetangga tak itu dua cucunya ndak ada rumahnya. Kaya ini orang. Kenapa? Dia merasa puas dengan apa yang dimiliki. Merasa cukup. Kalau tidak merasa cukup maka dia akan menjadi budak dunia. Nah, itu wadu dua Nah, yang ketiga kita lanjutkan setelah pesan berikut ini. Baik, kalau begitu jangan kemana-mana sahabat Dasat. Kami akan kembali sesaat lagi. Tentunya hanya di Gaspol Sahur. Dipersembahkan oleh Menemani Anda menikmati santap sahur, kita lanjutkan kembali Gaspol Sahur. Sebelum kita lanjut ke petuah Ustadz Dasat, izinkan saya Pak Ustadz untuk menyapa yang sudah hadir nih. Yang pertama ada ibu-ibu dari Majelis Taklim Nurul Iman Bangkala BTP. Mantap. Grup Kongres NU. Grup Kongres loh. Majelis Taklim Nur Fisabilillah. Masya Allah. Masjid Al Ansar Perumnas Sudiang. Masya Allah. Majelis Taklim Al Hijrah Perumnas Sudiang. Lalu kemudian ada remaja Masjid Hajah Sitimang. Wih, ini tuan rumah luar biasa. Ibu-ibu sudah hadir dari pagi, semangat semuanya. mantap. Kalau gitu sama-sama kita mendengarkan petua Ustadz Dasat di Gaspol Sahur. Biasa terima kasih Ibu dan juga adik-adik yang sudah hadir. Kita lanjut lagi nih Pak Ustadz. Tadi takwa itu T-nya tawadu, taknya. Lalu kemudian kofnya kona'ah. Ya. Wow dan ya yang belum. Ya, oke. Wow. Wow. Kalau bahasa Makassar apa Pak Ustadz? Atu. Wara. Waro. Apa itu wara? Mampu menjaga dirinya dari sesuatu yang subhat. Apa itu subhat Ustadz? Samar-samar. Halal haram, halal haram. Kata Nabi, kalau kau ragu antara halal dan haram, tinggalkan supaya kau selamat. Apa contohnya Ustaz? Nah, contoh ibu-ibu kalau laki-laki sutra misalnya. Itu kan subhat. Ada ulama mengatakan haram, ada juga ulama mengatakan halal. Kalau mau selamat, tinggalkan. Orang yang berpuasa, Bu, itu jangankan yang subhat, jangankan yang samar-samar, yang halal saja mampu dia tahan dirinya. Mana itu Ustaz? Ibu-ibu, adik-adik, hei, nasi halal atau tidak? Halal. Halal atau tidak? Halal. Jam 12 siang? Halal. Halal atau tidak? Tetap halal. Karena kalau haram berarti yang haid tidak boleh makan. Oh iya benar. Yang Tetap puasa halal. maksudnya Pak Ustadz. Tetap halal. Tapi tahan. Jangan dulu. Kenapa? Magribi. Nasi nyata-nyata halal. Kalau dimakan bukan jadi haram itu nasi. Batal puasa. Nasi tetap halal. Ibu-ibu. Suami halal atau haram?
Halal atau haram? Halal. Jam 2 siang? Tahan. Tahan dulu. Tahan dulu. Jangan kau ketawa anak muda, ini urusan orang tua. Kapan? Buka. Coba. Itu artinya pelajaran terutama saudaraku yang melihat ini para pejabat. Yang anggota DPR, tentara, polisi, pejabat sipil. Dengar baik-baik. Kalau kau masih punya jabatan, tahan itu syahwatmu untuk pamer kemewahan. Kapan? Sejahterakan dulu rakyat Indonesia, baru kau pamer kemewahanmu. Anggota DPR yang saya muliakan, yang terhormat, boleh enggak pakai mewah-mewah di depan umum? Pamerkan barang-barang mewahmu di depanmu. Boleh. Kapan? Setelah kau dulu lakukan tugasmu dengan sebaik-baiknya. Bupati, wali kota, gubernur, menteri, presiden, boleh enggak kau pamer itu mobilmu yang sampai harga puluhan miliar? Boleh. Kapan? Setelah rakyatmu sejahtera. Itu makna daripada orang-orang yang berhasil puasanya. Nah, yang keempat, takawau ya. Apa itu? Yakin. Terutama ini adik-adikku sekalian. Yakin kau di mana saja kau berada, ada CCTV Allah yang merekam. Ini CCTV masjid, hanya dia bisa lihat di dalam masjid. Biar kau dalam masjid, kalau mati lampunya, tidak lihat kau CCTV. Ya toh? Tapi rakit dan atid, nah catat kau. Pergi kau tarwi keliling. Baku boncing kau cewek nu rem-rem depan. Modus itu Pak Ustaz. Nah keloskap kau malaikat. Waktu nu pegang tangan na cewekmu. Nah keloskap kau. Begitu nanti hari perhitungan dan hari perhisapan. Hari dikasih lihat mi semua. Male. Hari syutingku. Itu di dalam Quran dijelaskan. Itu ketika dikasih lihat maki kitab tak, kita akan berkata, weh kitab apa gerangan ini? Semua nak catat sekecil apapun ada catatannya. Maka selalu yakin dimanapun, apapun, kapanpun Allah pasti tahu dan Allah pasti lihat. Masya Allah. Dahsyat Oke, sekali, luar biasa. Coba kita cek ya, kita ulang lagi nih. Jadi untuk menjadi orang yang bertakwa, salah satunya dengan berpuasa. T-nya apa? Tawadu. Lalu kemudian kafnya, qafnya qanaah. Wa-nya waro. Iya-nya Masya Allah. Pinter Pak Ustadz. Nah kalau begitu buat yang hadir di sini kita kasih hadiah nih. Asal punya pertanyaan. Silahkan yang mau bertanya boleh angkat tangannya. Yang mana dulu? Boleh mbaknya. Ini remaja masjid ya. Silakan. Oke. Maju ke depan. Maju ke depan. Kalau remaja masjid tetap juga dapat hadiah. Dapat dong Pak Ustadz. Masya Allah. Dapat ya. Oke kita kasih hadiah. Silakan maju ke depan, perkenalkan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Rani, salah satu remaja masjid Haji Sitimang. Afwan Ustadz izin bertanya. Ya. Pertanyaan yang pertama, bagaimanakah cara kita puasa kita bisa berkualitas di bulan Ramadan? Kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua Ustadz, bagaimanakah ciri-ciri orang yang mendapatkan predikat ketakwaan setelah di bulan Ramadan? Cukup Ustadz, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya berkualitas, jangan lari dulu. Sini dulu. Ada hadiah. Tuh dari Ustadz. Hadiah dari Gajah Dudu. Ini yang ada logo monokrom, ya. Dan ada tulisan bahasa Arabnya. Nah itu asli tuh. Gajah Dudu dari Sabang sampai Merauke. Kenapa ini gambarnya semua gajah dudu ada gambar begini Sabang sampai Merauke? Kenapa? Karena ini gajah dudu khas Indonesia. Nah itu dia. Saya pernah di DM sama di medsos. Dia bilang Ustadz itu pasti hadiah tidak ada isinya. Masa? Kita buktikan Pak Ustadz. Buktikan Ibu. Ya coba kita lihat. Supaya Ibu yakin ada isinya. Wih bagus warnanya.
Ada Ya, tuh. tetap gajah duduk. Disebut gajah duduk karena gajinya tidak pernah berdiri. Selamat. Kalau adik pakai sarung, Iya. alhamdulillah gunakan. Kalau tidak, hadiahkan kepada bapaknya. Gajah duduk. Masya Allah, terima kasih. Terima kasih. Silakan. Wah, pertanyaan remaja masih sekarang keren tuh Pak Ustadz. Ustadz, bagaimana supaya puasa kita tetap berkualitas? Nah, caranya. Itu aja tadi. Lakukan perintah Allah. Bukan cuma itu. Yang kedua, menghindari larangan Allah. Maka supaya puasa kita baik, jangan ikut gosip, jangan ikut kelompok-kelompok yang membuat puasa kita hilang pahalanya, jangan datangi tempat-tempat yang bisa mengurangi pahala. Kalau bisa, jangan terlalu sering keluar, banyak saja di rumah. 1 bulan kita lakukan itu, lalu kita berdoa, ya Allah, jadikan kebaikan-kebaikan Ramadan ini bisa saya pelihara meskipun sudah di luar Ramadan. Masya Allah. Karena ada orang kalau Ramadan soleh, keluar Ramadan salah, ya kan? Nah itu ya, you understand? Yes, tapi itu caranya ya Pak Ustadz ya. Masih ada pertanyaan? Masih ada cirinya. Tadi caranya, cirinya gimana? Nah cirinya itu tadi. Tahan. Hah? Jangan Tahan disebut lagi Pak Ustadz. Oke. Karena ada yang mau lewat, ya kan? Oke. Dan nanti kita lanjutkan lagi. Jangan kemana-mana sahabat Dasar, tetap bersama kami di Gaspol Sahur. Dipersembahkan oleh Sahabat Dasar, kita lanjutkan lagi untuk menambah kedalaman ilmu agama kita dan juga insya Allah menjadi pahala buat kita semua di Gaspol Sahur. Jadi Pak Ustadz tadi pertanyaannya sudah terjawab bagaimana cara untuk mendapatkan ketakwaan tadi supaya puasanya berhasil. Nah, ciri-ciri orang yang puasanya berhasil. Nah itu tadi kan sudah dijelaskan. Saya sebelum masuk yang ciri-ciri tadi. Ada yang perlu lagi bagi adik-adik remaja nih. Supaya memelihara kemuliaan dan kesucian puasa kita. Kurangi medsos. Itu kan biasa. Ini ibu-ibu, bu. Kalau mau kita tahu apa selalu lihat anak tak. Ambil HP-nya. Lihat di pencariannya. Ya. Karena itu pencarian, itu selalu dia kasih. Kalau misalnya saya, begitu buka pencarian saya, pasti yang selalu muncul apa? Binatang-binatang, ular berkelahi dengan singa, singa berkelahi dengan hiena. Itu karena saya suka lihat itu yang begitu. Jadi kalau ibu ambil HP-nya anak, lihat cek. Kalau dia selalu muncul itu yang porno-porno, berarti selama ini dia selalu nonton itu. Karena itu mesin pencarian, itu dia kirimkan apa yang selalu kita cari. Kalau misalnya ada ibu-ibu buka HP, masakan langsung yang muncul. Berarti yang punya HP itu selalu cari masakan. Apa sih istilahnya itu pencarian? Ya, explore, pencarian. Mau itu apa yang muncul di algoritmanya Pak Ustadz. Algoritma. Mesin pencarinya itu selalu dia kirim. Kalau ada orang selalu nonton berita politik, maka dia kirim semua itu selalu ke berita politik supaya kita tidak pindah-pindah. Maka adik-adik sekalian untuk menjaga, kurangi itu bermedsos. Karena bisa jadi masuk kiriman gambar-gambar yang membuat nilai pahala puasamu berkurang. Masya Allah. Harus cerdas melihat medsos. Kurangi di grup-grup. Kalau kau tahu grup itu banyak maksiat di dalamnya, keluar dulu. Ya. Berarti dipilih-pilih yang bermanfaat aja ya Pak dulu. Ustadz. Saya begitu. Kalau mau masuk puasa, saya pamit di grup-grup yang banyak membuat pahala puasa saya berkurang. Mohon maaf, iman saya lemah. Saya pamit dulu untuk memuliakan bulan suci Ramadan. Nanti selesai Ramadan, umur panjang, kita jumpa lagi. Masya Allah. Tapi karena saya sudah Ramadan, saya lihat enggak ada gunanya saya masuk. Enggak masuk lagi keluar. Ya. Nah, sekarang tadi kita mau tahu berhasil enggak puasa kita. Lihat tadi itu nilai takwanya. Yang tadi 4 itu. Nah, berikutnya ada lagi. Ya. Nah, apa itu? Dia mampu berbuat baik kepada orang lain. Ya, banyak manfaatnya. Karena puasa sesungguhnya itu melatih diri
sensitivitas kita. Allah kasih kita 1 bulan lapar, sesungguhnya pelajaran buat kita. Kau baru 1 hari lapar. Kau baru 1 bulan lapar. Tuh anak yatim piatu, tuh fakir miskin, tiap hari selama dia hidup. Jadi kalau ada orang kuat puasa, tapi tidak punya kepekaan sosial, sesungguhnya puasanya hanya menahan lapar dan minum. Oke? You understand? Yeah. Thank you very much. Masya Allah. Selanjutnya ada yang mau bertanya lagi? Tadi sebelah kiri, sekarang sebelah kanan nih. Nah, tadi Ahwat, sekarang Ikhwan. Ikhwan. Silakan maju ke depan. Ya. Dan ini ada Juga dapat hadiah. sarung gajah duduk. Gajah duduk. Siapa nama dek? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perkenalkan, nama saya Israel Fatih dari Sebentar. Tegang amat sih. Deg-degan banget. Coba biar stretching, biar lemes. Nah, udah santai? Sudah? Senyum dulu, dilihat kamera sama dorong rumah Apa tuh. bacaan ini Baju Nuh? Istighfar everybody. Mantap. Anak gaul kah? Ciri-ciri anak Gen Iya. Z. Tapi pesannya mantap, istighfar Pak Ustadz. Apa itu artinya everybody? Apa artinya? Kurang. Hey everybody. Hai, artinya everybody. semuanya. Oke. Everybody. Pertanyaannya dulu dong, Pak belum. Ustadz. Ya. Oke. Oke, Akram. Sebelumnya Ustadz, saya ingin bertanya seputar remaja. Nah, di dalam bulan suci Ramadan itu, sebagai remaja sering kita sulit mengendalikan diri. Kadang teman sering mengajak berbuka, bahkan bermain game sampai lupa waktu Ustadz. Oh, ini game Dan online. bagaimana Ya. sebagai remaja kita dapat mengendalikan diri di bulan suci Ramadan itu? Oh. Nah, dan pertanyaan kedua, Banyak-banyak sempat. dua Ustadz. Ya. Kalau Gen Z Oke. begitu Pak Ustadz. Ya. Kedua. Dan kita remaja ini di bulan suci Ramadan itu sangat gampang untuk tergoda dengan wanita atau sebaliknya Ustaz. Bukan cuma remaja, orang tua juga deh. Jangan jujur-jujur banget dong Pak Ustadz. Enak aja cuma remaja. Orang tua juga. Namanya STNK, sudah tua nakal kembali. Oke, ya. Nah, dan bagaimana cara kita untuk menghindari? Ustaz? Ya, Oke, sekian. terima Oke, kasih. siap. Ya. Hadiahnya Pak Ustadz. Gajah duduk. Ini gajah duduk. Kita lihat juga isinya. Apa ada isinya apa tidak? Coba dibuka dulu. Oh, Wih mantap. tetap ada isinya. Keren. Ini namanya warna coklat. Hah? Merah marun Pak Ustadz. Ada dulu nenek tak bilang merah maron. Sekarang gitu. Pokoknya ini coklat. Mau kok. Oke. Ya. Wah, Pak Ustadz, Gajah tangannya duduk. udah maju itu Akram. Hah? Itu. Oke. Ntar dia marah Pak Nih, Ustadz. Oke. Nih. Ya. Oke, ambil mi pale kram mau sekali mah gua. Nanti marah. Terima kasih. Ya, nah, apa tadi pertanyaannya? Ya lupa kan. Pertama supaya tidak lalai waktu. Kasihkan main game online. Yang Ini. kedua ya itu. Ustadz, bagaimana hukumnya game online? Lihat dulu gamenya. Kalau gamenya di situ tentang apa itu lomba baca Quran, boleh, ya toh. Gamenya di situ adalah cara baca yang tepat, baca Quran, boleh. Kalau gamenya di situ tentang perang sejarah Khandak, boleh. Tapi kalau gamenya game ada judi-judi di dalamnya, pasti puasamu hanya menahan lapar dan minum. Bagaimana caranya Ustadz? Jangan pegang HP. Ya, lebih baik pegang Quran. Ya, kalau pegang HP jangan buka game. Lebih baik buka ceramah, buka dakwah, buka lagu-lagu Islami. Boleh. Ya. Ya, jadi caranya jangan mengurangi hal-hal yang bisa membuat puasamu batal, bukan batal, nilainya kurang. Ya, kalau main game tidak batal puasamu deh, tidak batal. Cuma bisa jadi tidak mendapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Nah, bagaimana kita ini anak muda Ustadz?
Banyak sekali godaan. Saya menganjurkan jangan ikut-ikut namanya sahur on the road. Apa itu sahur on the road? Sahur di jalan. Ya kok sahur di jalan, di rumahmu kok. Ya kan? Apalagi taruh keliling. Ya kok taruh keliling. Bagaimana caranya kok taruh keliling? Maksud taruh Di masjid kok taruh. Ya. Jangan ikuti yang begitu-begitu. Itu kampanye kebatilan dibungkus dengan nama-nama yang lain-lain. Ya, kalau mau ke Pale Motor, selesai Ramadan. Lebih baik isi Ramadanmu dengan manfaat supaya masa depanmu lebih manfaat. Masya Allah. Saya dulu waktu sekolah orang bergaul, saya tidak bergaul. Nah bilang ke orang, tidak gaulmu? Saya bilang biar mi. Kenapa? Khusus saya kok. Dia bilang, kampunganmu, aku bilang buah mi, daripada kau tidak ada kampungmu. Iya kan? Jadi harus pandai. Ya. Kita pilih-pilih. Oh ini teman saya, perokok. Daripada saya ikut merokok, saya tidak temani dia. Ini teman saya, game aja kerjanya. Daripada saya tertular, saya lebih masuk remaja masjid. Mudah-mudahan saya dekat masjid, Allah muliakan derajat saya nanti. Masya Allah, dahsyat sekali. Jadi sebenarnya nggak batal game online itu, tapi sayang kalau di bulan yang penuh diskon pahala ini kita Tidak nggak manfaatkan ya Pak Ustadz ya. Ya, betul. Oke, jadi cuma lapar dan dahaga aja. Mudah-mudahan sudah terjawab ya. Oke, sip. Ada lagi mau ditambahkan Pak Ustadz? Cukup. Nah, kalau begitu untuk menutup episode hari ini, perjumpaan kita hari ini, mari sama-sama kita dengarkan petua Ustadz Dasat Latif supaya puasa kita benar-benar bermanfaat, berguna dan berkah, mendapatkan ridho dari Allah, menjadikan kita orang bertakwa. Setiap sesuatu yang kita lakukan pasti ada tujuan yang ingin kita capai. Saya belajar supaya saya pintar. Saya berhemat supaya saya bisa kaya. Nah, saya puasa tujuannya supaya saya bisa takwa. Kalau saya sudah menjadi orang takwa, maka Allah pasti kasih hadiah. Hadiah apa? Surga dunia, surga akhirat. Ada orang berpuasa tidak mendapat apa-apa, kata Nabi, kecuali hanya lapar dan dahaga. Mudah-mudahan kita hadir mendengar tausiah ini supaya kita punya puasa berkualitas dan mendapat derajat la'allakum insyaallah wallahu a'lam bisawab. Masya Allah, dahsyat sekali, luar biasa. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang berhasil mendapatkan berkah dan pahala di bulan suci Ramadan ini secara maksimal sehingga menjadikan kita orang-orang yang bertakwa. Amin ya robbal alamin. Terima kasih Ustaz Dasat. Terima kasih Mas atas Bayu. petua-petuahnya hari ini dan terima kasih buat semua yang sudah hadir di sini. Silakan kembali ke rumah lalu kemudian juga melanjutkan ibadah puasa termasuk Anda yang menyaksikan. Akhir kata kami dari Masjid Haji Sitmang Kota Makassar pamit undur diri. Insya Allah besok kita berjumpa kembali tentunya di Gaspol Sahur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.